Validasi, FOMO, overthinking, serba instan, ekspektasi dan harapan yang terlalu tinggi menekan hidup kita as a Gen Z. Depresi disebabkan dari banyak aspek, tapi di sini aku mau share based on my experience dalam menangani masalah ini sebagai Gen Z yang telah riset masalah depresifnya Gen Z akhir-akhir ini, dan terutama ini terjadi pada diriku sendiri gitu. So my point is that there's something going on now with our children that is increasing depression, and one is social media, one is parenting styles. But if you look at history, people did deal with some difficult things, but there was not a noted increase in suicidality or depression. Arti depresif sendiri menurut Bapak Perilaku Kognitif, Sir Erwin G. Beck menjelaskan bahwa depresi merupakan terjadinya perubahan yang spesifik pada suasana hati dan perubahan menuju ke negatif, sedih, kecewa, munculnya konsep diri yang negatif, munculnya keinginan menghukum diri sendiri, terjadinya kemunduran dalam diri, terjadinya perubahan pada fungsi vegetatif tubuh, dan adanya perubahan dalam tingkat aktivitas, yaitu mengalami kemunduran dalam beraktivitas atau mengalami peningkatan yang tidak. Ya, sederhananya pikiran kita memiliki persepsi negatif pada sesuatu yang memicu perilaku pada diri kita sendiri gitu. Ya, ketika pikiran kita cenderung positif karena misal kita mendapatkan komplimen dari orang lain atas achievement yang kita dapatkan, hal yang akan kita lakukan cenderung ke positif gitu. Sebaliknya, jika pikiran kita cenderung ke negatif, hal yang akan kita lakukan akan kembali ke negatif sendiri gitu. Seperti kita takut gagal dalam mencoba, dan banyak lagi lainnya. Pertama, hal yang selalu aku notice karena memiliki aspek yang luas menurutku tentang masalah ini, ya agama. Kenapa agama? Karena aku sendiri believe terhadap keberadaan Tuhan yang menjadi faktor utamaku dalam bergantung gitu. Ini menurutku bisa membawakan kita kepada solusi ataupun ketenangan kalau kita yakin pada hal tersebut gitu. Karena juga di agamaku banyak juga bukti-bukti yang kuat dalam penanganan masalah ini di dalam agamaku gitu, Islam. Pay attention to the good and actually look for it. Think of blessings in your life and be grateful for them. There are so many countless studies that prove that practicing gratitude does wonders for our mental and emotional health. And it helps, especially with depression and anxiety. And when we practice gratitude, we increase the levels of dopamine and serotonin in our brains, which cause us to be happier. Yang kedua, stoic atau stoicism. Nah, mengapa aku menerapkan prinsip stoic ini? Prinsip yang populer lagi di era sekarang. Menurutku, prinsip ini itu sangat bagus dalam penanganan masalah depresi ini. Di salah satu prinsip stoic ini berhubungan dengan hal eksternal atau hal di luar kendali kita yang tidak bisa kita kendalikan, seperti tanggapan orang lain, respon orang lain, dan sebagainya. Tetapi yang bisa kita kendalikan yaitu diri kita sendiri dalam melakukan atau merespon sesuatu yang terjadi atas diri kita maupun orang lain. For example, salah satu hal yang membuatku depresi yaitu compare to others people life gitu. Iri dengan pencapaian teman-temanku, dengan kebahagiaan yang mereka share di sosmed. Dan seharusnya hal itu nggak aku lakuin. Karena balik lagi, kita tidak bisa mengambil kendali tentang apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka buat gitu. Jadi di sini aku akan mengambil tindakan yang seharusnya aku lakukan, seperti memfokuskan kembali ke diriku sendiri, tujuan-tujuan hidupku, tanpa memfokuskan pandanganku terhadap pencapaian mereka gitu, atau membandingkan hidupku dengan orang lain. Dengan menerapkan prinsip stoik ini, aku jadi lebih bisa mengapresiasi diriku sendiri dan tidak lagi menaruh rasa kebahagiaanku terhadap orang lain atau faktor eksternal yang tidak bisa aku kendalikan gitu, tetapi mengutamakan faktor internal yang menjadi kehendakku dalam bertindak gitu. Dan terakhir, menurutku ini cara tersederhana yang aku lakukan, karena kita cukup untuk berbicara kepada teman atau orang yang kita percayai mengenai masalah depresi kita.
karena sejatinya cerita ke teman atau orang yang kita percayai itu kayak mengurangi rasa beban pada masalahnya gitu ya kan. Nah, yang pada akhirnya kita akan merasa lega. Masalah itu kayak bebannya itu terbagi menjadi dua gitu, dan ini sering aku lakuin gitu untuk proses pemulihan dari depresi itu gitu. Untuk meninggalkan perapian ini. Kalau kalian tidak bisa melakukan apa-apa, biar aku yang melakukannya. Awas, Aku akan kasih 5 pertanyaan untuk kalian jawab, yang mungkin ini bisa memperjelas atau membantu kalian dalam menangani masalah depresi ini. Yang aku buat ini belum tentu ada benarnya. Mungkin aku juga salah riset ataupun salah dalam mengatakan hal yang semestinya harus dikatakan, dan ambil yang bermanfaat buat kalian, karena hal yang aku sampaikan belum tentu menjadi strategi atau penyembuh depresi kalian gitu. Karena setiap orang pasti memiliki cara masing-masing dalam menyelesaikan masalah-masalahnya, dan tujuanku di sini untuk berbagi ceritaku kepada kalian. Ya, keep smile and see you on the next video.